Shalom, damai di hati, shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika berbicara tentang penatelayanan, tentunya kita langsung berfokuskan pada sikap yang bertanggung jawab. Ketika melihat penatelayanan yang ada di gereja, tidak terlepas juga dari berbagai macam tata aturannya, sehingga segala proses yang telah ditata dengan baik menghasilkan sebuah hasil yang sangat memuaskan juga. Tema khotbah minggu ini ialah penataan persekutuan adalah cerminan kualitas pelayanan. Sebagai orang yang percaya, ketika kita diberikan kesempatan untuk berkarya di dunia ini, haruslah kita tanamkan sikap yang bertanggung jawab. Apapun yang kita kerjakan, haruslah ada penataan sehingga semuanya teratur dan tertata, sehingga menghasilkan hasil-hasil yang memuaskan. Melalui tema ini mau menggerakkan kepada kita untuk memahami kenapa gereja memerlukan aturan dan tata gereja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada saat ini dalam Nehemia 7 ayat 61 sampai 73 berbicara tentang kitab Nehemia. Kitab ini tidak terlepas atau tidak lengkap tanpa adanya kitab Esra. Begitupun sebaliknya. Nehemia adalah seorang Yahudi. Walaupun dia seorang Yahudi, tetapi ia melaksanakan tugas pelayanannya dengan bertanggung jawab dan sangat memuaskan. Tentunya timbul berbagai macam pertanyaan. Siapakah Nehemia itu? Nehemia adalah pemimpin atau pelayan pribadi Raja Artasasta. Sosok dari Nehemia sendiri merupakan teladan yang patut kita contohi. Selain dia cakap, ia juga sangat dipercayai oleh raja, sehingga ia mendapatkan jabatan yang sangat tinggi di istana Persia. Mendengar berita tembok Yerusalem yang runtuh dan pintu gerbangnya dibakar, membuat Nehemia sangat sedih. Karena kesedihan Nehemia tidak dapat dia sembunyikan, dan ketika dia melayani raja, ia menyampaikan apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi pergumulannya, apa yang sedang dia hadapi, ia sampaikan kepada raja. Nehemia menyampaikan kerinduannya kepada raja untuk membangun tembok dan pintu gerbang kota Yerusalem. Walaupun tidak langsung dikabulkan oleh raja, masih banyak yang bertentangan, ada yang tidak setuju, dan masih banyak perlawanan dari berbagai pihak. Tetapi apa yang Nehemia lakukan pada saat itu? Apakah dia langsung menyerah? Tentunya tidak. Dia tidak menyerah dengan keadaan pada saat itu. Nehemia bergumul terus meminta pertolongan kepada Tuhan. Dia berdoa, dia berpuasa, sehingga apa yang menjadi kerinduannya, Tuhan mengabulkan semuanya itu. Sehingga ia bersama dengan saudara-saudaranya menyelesaikan pembangunan pintu gerbang dan tembok di kota Yerusalem. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kota Yerusalem ini dipahami sebagai kehadiran pemerintahan Allah. Oleh karena itu, yang mendiami kota ini haruslah orang-orang atau keluarga-keluarga yang mau siap mengikuti setiap ajaran pemerintahan dari Allah. Tentunya tidak terlepas juga dari itu, Nehemia melakukan penelitian terhadap setiap anggota-anggota keluarga. Dia mencari tahu asal-usul dari anggota keluarga yang akan masuk di kota Yerusalem. Tetapi tujuan dari Nehemia bukan bermaksud untuk merendahkan
atau mendiskriminasi dan menyingkirkan. Tetapi Nehemia melakukan itu dengan maksud, yaitu melakukan penataan. Dia melakukan pendataan. Tentunya kesuksesan yang diraih Nehemia dalam penata layanan sangat disukai, sangat disambut oleh berbagai pihak. Sehingga semua pihak menerima dan melakukan aturan-aturan yang telah diatur oleh Nehemia. Apapun profesinya, baik dia imam, penjaga pintu, penyanyi, sampai semua rakyat merasakan ketetapan di kota mereka masing-masing. Artinya menikmati itu, rumah yang mereka tinggal bukan hanya rumah saja, bukan pula hanya bangunan saja, tetapi rumah yang mereka tinggal, tempat ternyaman untuk mereka tinggal bersama keluarga, kiranya memberi rasa shalom dan rasa bahagia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang beriman, kita harus hidup dalam kesetiaan dan ketaatan untuk mengikuti setiap aturan-aturan yang ada. Karena jika kita tidak mendengarkan setiap aturan yang ada, maka kehidupan kita tidak akan teratur, tidak akan tertata. Ketika kita melakukan kehendak Allah, berarti itu merupakan bukti iman sejati kita kepadanya. Saat ini kita masih dilanda dengan pandemi COVID-19 yang tentunya mengharuskan kita untuk menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Sampai dalam ibadah pun masih ada dibatasi, masih melakukan ibadah melalui live streaming. Tetapi apapun yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita ketika kita berada di dunia ini, itu adalah proses Tuhan untuk kehidupan kita yang lebih baik. Melalui pembacaan ini mengingatkan kepada kita sebagai orang yang beriman untuk tetap setia dan taat dalam mengikuti ajaran dan aturan-aturan gereja yang berlaku tentunya. Apapun profesi kita, janganlah ada rasa minder, rasa tidak percaya diri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Tetapi marilah kita belajar dari sosok Nehemia yang merupakan teladan pemimpin yang senantiasa memelihara imannya ketika menghadapi berbagai macam kesukaran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu, marilah kita saling menopang satu dengan yang lainnya. Karena melalui penataan yang dilakukan Nehemia menjadi perenungan kita untuk kehidupan kita ke depannya. Sehingga sebagai warga jemaat Gereja Masih Injil di Minahasa, kita memiliki potensi yang kuat dan kualitas iman yang sangat tinggi. Karena orang yang percaya, orang yang diberkati Tuhan, apapun predikat, jabatan, kedudukan, ataupun usaha yang kita laksanakan, yang kita kerjakan, kita tentunya terpanggil juga untuk menopang pekerjaan Tuhan. Ya, tentunya menopang pekerjaan Tuhan dengan pemberian persembahan dalam segala bentuk, seperti persembahan untuk pembangunan gereja, pelayanan, ataupun apapun yang telah disediakan. Ketika kita mau memberi, tentunya harus ada rasa syukur. Jangan ketika kita mau memberi, ada rasa bersungut-sungut, tidak ikhlas dalam memberi. Oleh karena itu, marilah kita sebagai satu persekutuan dengan Tuhan, kita terpanggil dan berjalan bersama dengan Tuhan di dalam setiap tugas dan tanggung jawab. Setiap hari, apapun profesi kita, mau dia petani, peternak, pengusaha, PNS, guru agama, pendeta, pelayan khusus. Tentunya ketika kita mau mengerjakan sesuatu, kita harus tetap berlandaskan pada setiap ajaran firman.
Sehingga ketika mewujudkan kasih Kristus di tengah dunia ini, haruslah dengan penuh kesetiaan dan ketaatan untuk mengikuti segala aturan tata gereja yang berlaku. Karena itu adalah wujud bukti iman percaya kita kepada Tuhan, Sang Kepala Gereja, yang senantiasa memberkati kehidupan kita setiap pribadi lepas pribadi. Kiranya kemurnian hati menjadi cermin yang indah di hadapan Tuhan maupun di dalam kehidupan kita setiap hari. Hiduplah dalam tuntunan kasih Tuhan dan jadilah berkat dimanapun kita pergi dan berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.